Dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasya. Apa kabar Hasya? Hafiz, Puspa, Zenda, sakit flu. Kemarin sakit. Terus sakit apa? Ulu. Berarti pencernaan ya? Enggak sih Pak, karena mau. Oh, iya. Oke. Ada dua hal yang ingin Pak Muhsin jelaskan. Pertama, lanjutan dari mind map gerak. Yang kedua, pembentukan sinar istimewa. Ya. Nah, mind map gerak ini terkait dengan parabola. Nah, kalau lanjutan sinar istimewa kaitannya dengan pembentukan bayangan, ya, pembentukan bayangan. Tapi sebelumnya Pak Muhsin ingin tahu dulu, kita review dulu ya geraknya. Silahkan dibuka geraknya dulu. Oke, mulai gerak. Silahkan diucapkan. Gerak. Lurus. Melingkar. GLB, GLBB, GMB, GMBB. Lintasan lurus 2. Kecepatan konstan 3. Percepatan 0. Lintasan melingkar omega konstan, percepatan sudut 0. Oke. Lintasan lurus, perubahan kecepatan konstan, alfa konstan. Lintasan melingkar, perubahan omega konstan, alfa konstan. Rumus V sama dengan S per T. V kali T. T S per V. Oke. Omega theta. Analogikan aja V dengan ini. Nah, per T. Kedua, theta sama dengan omega kali T. T belum ada alfa di sini. Nah, theta per omega. Oh, masih bingung ya theta dengan alfa. Rumus di LBB. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke, 2 S. S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat 3 VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS. Oke. GMBB 1 omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Good. 2 theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah
setengah 4 alfa T kuadrat 3 omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa bukan S theta. Oke. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Yang sudah hafal silahkan duduk, yang belum hafal silahkan hafalkan sambil berdiri. Iya, yang barusan. Yang sudah hafal silahkan duduk, jangan ragu-ragu. Yang itu juga. Yang ini lanjutannya nanti. Jadi sebelum ini tuh itu harus hafal dulu, jadi prasyarat.
Alhamdulillah sudah pada duduk. Silahkan sambil dilanjutkan mencatat dari lanjutan yang dulu. Aduh, di sini ya, cukup nggak ya? Oke, sambil mencatat, ya, sambil mencatat. Seperti yang Pak Muhsin pernah sampaikan pada kalian, kinematika ya adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa penyebab gerak. Kalau dinamika adalah ilmu fisika yang mempelajari ilmu tentang gerak dan penyebab geraknya. Kenapa benda diam? Zen? Kenapa benda diam? Masih ingat? Kurang tepat. Sya? Nah, itu Zen. Kamu menyebutnya tidak ada gaya. Kalau Hasa, jumlah gaya. Di sini banyak gaya, tapi jumlah gayanya sama dengan 0. Awas ya, diksinya. Fis, kenapa jarum jam berputar? Ternyata kalau untuk gerak melingkar, Sya, kemarin sudah ya, dinamika rotasi sampai mana?
Boleh saya lihat? Kecepatan sudut masih yang itu ya, punten. Rigid body. Oke. Dinamika rotasi yang itu, ini masih area ini. Itu sebenarnya kinematikanya, ya. Jadi omega sama dengan theta per t, theta sama dengan omega kali t, t sama dengan theta per omega. Terus yang ini omega t sama dengan omega 0 tambah alpha t nantinya, ya, theta dan seterusnya. Kalau dinamika rotasi, Pus, itu turun dari hukum Newton. Jadi turunannya selalu nariknya ke hukum Newton. Kalau benda diam, itu jumlah gayanya sama dengan 0. Tapi kalau benda bergerak, penyebabnya bukan cuma sekedar gaya, Fis, tapi momen gaya. Ya, momen gaya. Pak, itu mah sekedar ini ya. Momen gaya itu simbolnya torsi. Dia adalah hasil kali lengan momen dengan gaya. Hasil kali lengan momen dengan gaya. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya sebenarnya itu. Tuh. Atau yang begini. Itu tongkat. Nah, itu tongkat. Tuh. Susah, jeridah. Ini diangkat begini, ini berputar. Ini porosnya nih, ini poros. Ya. Berat mana kalau ini diputarnya di sini? Porosnya di tengah. Berat kalau dari ujung ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan momen inersia. Momen inersia itu analoginya massa pada gerak translasi. Jadi kalau pada gerak translasi massa, pada gerak rotasi momen inersia. Pada gerak translasi gaya, pada gerak rotasi momen gaya. Oke. Sedikit ya. Nah, Pak Muhsin berharap kalian menguasai mind map gerak. Karena ini dasar dari kinematika. Baik translasi maupun rotasi. Ini standar. Lurus GLB, GLBB. Nah, di GLBB kita sudah tahu nih. Rumusnya 1 Vt sama dengan V0 plus A kali T. 2S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. 3 Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. GLBB dibagi 2. 1 horizontal, plus H untuk horizontal, V untuk vertikal. Ya. Horizontal dibagi 2. Ada yang dipercepat, positif. Ada yang diperlambat, negatif. Yang dipercepat, sambil merhatiin ya, yang dipercepat, rumusnya persis sama dengan GLBB. Yang diperlambat, rumusnya hanya beda, A-nya menjadi negatif. Itu aja. Pak Muhsin nggak tulis semuanya, hanya untuk menunjukkan bahwa horizontal dipercepat, positif, yang diperlambat, negatif. Ya. Oke. Awas, hati-hati. Ini mind map. Bukan sheet map, book map, apalagi sheet map. Nah, vertikal dibagi 3. 1 vertikal bawah, 2 vertikal atas, 3 jatuh bebas. Oke. Kecerdasan seseorang itu terlihat dari kemampuan mengkategori dan mengklasifikasikan sesuatu.
vertikal geraknya banyak, tapi ketika di kategori ada 3, vertikal bawah, vertikal atas, jatuh bebas. Pak, kayak gimana gerakannya? Sini harus ngambil sesuatu yang bisa dilempar tapi tidak pecah. Nah, kayaknya ini cukup. Ini dia. Oh, ada program juga ya di sini. Nah, ke sini dulu. Ini gerak vertikal bawah, dilempar, ya. Ups. Ini gerak jatuh bebas, dilepas. Dampaknya, kalau dilempar berarti ada kecepatan awal, atau kecepatan awalnya tidak 0. Ini bahasa matematiknya. Nah, lalu kira-kira dipercepat diperlambat kalau ke bawah. Kalau dipercepat berarti positif, ya, positifnya positif G, secara kinematik ya, positif G. Nah, kalau gerak jatuh bebas, karena dilepas berarti V0-nya sama dengan 0. Sama-sama ke bawah berarti sama, positif G. Berbeda kalau gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas semakin lambat, berarti negatif G. Ya, negatif G. Tapi gerak vertikal ke atas juga harus dilempar. Berarti ada kecepatan awal, dengan kata lain V0-nya tidak sama dengan 0. Nah, oke. Lihat rumusnya. Apa bedanya nomor 1 ini dengan nomor 1 GLBB? Nah, itu doang. Cuma mengubah A menjadi G. Cuma mengubah A jadi G. Ya. Nomor 2. S dengan H. Pak, kenapa harus diganti S-nya? Harus dengan H. Fis, berapa jarakmu? Nggak ngerti kan? Ngerti. Maksud saya berapa tinggimu? Nah, kalau jarak itu konotasinya horizontal, tapi begitu jadi tinggi itu konotasinya pasti vertikal. H itu dari height, ya, satuannya sama dengan S, meter. Nah, jadi hanya tinggal mengubah G, S jadi H. Lalu gerak vertikal atas tinggal mengubah yang asalnya positif menjadi negatif. 2, 3. Nah, ini V0-nya 0. V0-nya 0. 0, 0, 0. Berarti praktis tinggal yang kanannya doang. Vt sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, Vt kuadrat sama dengan 2GH. Itu GJB. Gerak vertikal selesai. Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Cukup? Oke, lanjut. Nah, GLB dengan GLBB digabung jadi parabola. Gabung jadi parabola. Parabola itu saya tarik ke tengah.
parabola itu terbagi dua, ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X-nya dia GLB, di sumbu Y-nya dia GLBB. Pegang itu ya. Di sumbu X-nya dia GLB, di sumbu Y-nya dia GLBB. Di sumbu X dengan semua karakteristik GLB. Di sumbu X dengan semua karakteristik GLB. Di sumbu Y dengan semua karakteristik GLBB. Ya. Nah, ingat GLB ciri yang kedua apa? Kecepatannya konstan. Jadi pergerakan parabola ya yang bentuknya melengkung ini, kecepatan pada arah sumbu X dari awal sampai akhir nih itu tetap V 0 cos theta, nggak berubah ya. Nah, jadi selalu kalian membagi dua sumbu ini dengan aspek kecepatan dan aspek jarak, katakanlah begitu ya. Vx-nya apa Pak? Oh, dia adalah V0x. Dari mana Pak? Ini katakanlah ini sebuah bola ya, yang ditendang melengkung ya. Kita tarik vektornya, inilah V0. V0 diproyeksikan kepada sumbu X jadi V0X, yang ini diproyeksikan kepada sumbu Y jadi V0Y. V0X adalah V0 cos theta, sedang V0Y adalah V0 sin theta. Ya. Nih. Lalu apa X-nya Pak? Rumus kedua GLB, S sama dengan V kali T. Nih, S sama dengan V kali T. Karena pada arah sumbu X, maka V-nya Vx. Ya. Vx-nya mana Pak? Lihat ke atas. Ini Vx-nya. Oh, Vx-nya V0 cos theta. Berarti tinggal dikalikan dengan T. Ah, selesai gitu. Pada sumbu X rumusnya sudah ada. Sekarang pada sumbu Y. Nah, sekarang pada sumbu Y. Lihat pergerakannya, kemana arahnya? Ke atas Pak. Oh, kalau gitu gerak vertikal atas. Kalau gerak vertikal atas berarti harus minus Pak. Nih, ya. Apa rumus VY-nya? Nah, rumus VY tidak jauh dari GLB. Nih, V0 ditambah AT. Nah, kalau jadi GVA, V0 T min setengah GT kuadrat. Karena ini pada arah sumbu Y, nah, ya, pada arah sumbu Y, berarti ini jadi V0 Y. V0 Y-nya apa Pak? Oh, V0 sin theta min GT. Tuh. Ya. V0 sin theta min GT. Sekarang Y-nya. Selalu ya saya ingetin. Rumusnya terdiri dari V dan X. V dan Y. Atau V dengan S. V dengan S. VY sudah. Sekarang S atau Y-nya. Y-nya berarti dari rumus ini nih. V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya jadi V0Y, A-nya jadi G dan minus. Nah, Y sama dengan V0 sin T Y min setengah GT kuadrat. Itu. Ini rumus dasar parabola. Ini rumus dasar parabola.
Muhsin berharap kalian tahu rumus TP, TJ, X-max, dan Y-max itu bukan dihafal, tapi kalian punya kemampuan menurunkannya. Dari mana sih rumus ini teh berasal? Nah, awas ya, ini mind map. Itu Pak Muhsin senantiasa bilang. Artinya nih, ketika rumus dasar parabola kamu sudah kuasai, kita analisis pergerakannya. Pak Muhsin hanya mengambil titik-titik ekstrim dulu, ya, baru mengambil titik-titik ekstrim dulu. Nih, titik ekstrim awal, titik ekstrim puncak, titik ekstrim terjauh, ya, titik ekstrimnya. Sebenarnya di titik-titik ini terkandung juga informasi tentang Vx, X, Vy, dan Y. Ya, tapi seringkali yang menjadi soal itu di titik-titik ekstrim ini. Ya, oke. Pak, apa TP, Pak? TP itu bukan titik puncak, tapi waktu di titik puncak. Awas ya. TJ berarti juga sama ya, waktu di titik terjauh. Ya, waktu di titik terjauh. Nah, sekarang titik puncak, kita lihat fenomenanya. Perhatikan. Ini final. Bisa perhatikan dulu. Ini final. Dia miring. Berarti dia tidak persis sumbu X dan tidak persis sumbu Y. Artinya dia harus diproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dia bergerak nih. Tes. Semakin miring. Sampai di titik puncak, perhatikan nih ya. Ternyata dia menjadi horizontal. Apanya yang horizontal, Pak? Finalnya. V-nya, ya, final itu di sini. V-nya ternyata di titik puncak itu menjadi horizontal. Berarti hanya ada Vx. Ingat, pada sumbu X kecepatan konstan. Ya, pada sumbu X kecepatan konstan, yaitu V0 cos theta. Kalau begitu, Pak, pada sumbu Y-nya berapa? Pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kuncinya. Pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Apa yang kita mau cari, Pak, dari titik puncak ini? Yang akan kita cari dari titik puncak ini adalah waktu TP. Bagaimana caranya? Nah, Vy sama dengan 0. Mana rumus Vy-nya? Nih rumus Vy-nya. Berarti 0 sama dengan V0 sin theta min GT. Min di kanan, pindah ruas ke kiri. Jadi GT sama dengan V0 sin theta. Pak Muhsin tambahin ya inisialnya. TP, nah ini waktu, yang ini juga ya. TP berarti V0 sin theta turun perkalian silang per G. Inilah waktu di titik puncak. Ya, ini waktu di titik puncak. Selesai waktu di titik puncak. Lanjut ke TJ. Nah, lanjut ke TJ. Waktu di titik terjauh. Kalau identifikasi 0 pada titik puncak adalah Vy, maka di titik terjauh, lihat koordinat. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Di titik ini apa yang 0? Oh, yang 0 di titik ini adalah Y-nya. Ya, berarti Y sama dengan 0. Lihat rumus Y.
Y sama dengan V 0 sin theta. T min setengah GT kuadrat. 0 sama dengan V 0 sin theta harus kurang T. Maaf. Dikali T min setengah GT kuadrat. Ya. Nah, berarti pindah ruas. Min pindah ke kiri jadi setengah GT kuadrat. Nah, GT kuadrat ya. Di sini ada T, di kanan ada T kuadrat. Berarti dicoret kuadratnya, dicoret T-nya. Berarti TJ, nah TJ yang ini ya, 2-nya naik ke atas, G-nya turun ke bawah. TJ sama dengan 2 V 0 sin theta per G. Lihat, apa bedanya? Oh, ini 2 kalinya. Waktu yang dibutuhkan untuk naik sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk turun. Ini proses naiknya, ini waktunya. Ini proses turunnya, ini waktunya. Maka TJ sama dengan 2 kali T. 2 ya. Minum dulu ah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. TP sudah. Nih, TJ sudah. Nih. Lanjut apa, Pak? Lanjut sekarang X max. Ini X max. Jarak terjauh di sumbu X. Kalau X, lihat di rumus X. Oh, ini Pak rumusnya, Pak. Vx kali T. V0 cos theta dikali T. T-nya apa? Oh, T-nya TJ. Nih, TJ. Berarti V0 cos theta, V0 cos theta dikali TJ. TJ-nya apa? 2 V0 sin theta per G. Ya. V0 kali V0, V0 kuadrat cos theta kali 2 kali sin theta, 2 sin theta cos theta per G. Per G. 2 sin theta cos theta menurut trigonometri sama dengan sin 2 theta. Berarti jadilah lensa cekung. Terakhir, sinar datang melalui titik tengah lensa diteruskan tidak dibiaskan. Nah, sekarang Pak Muhsin lanjutin ke pembentukan sinar istimewa. Pembentukan bayangan. Ada pertanyaan dulu dari sinar istimewa yang direview barusan? Pak Muhsin sudah ngasih masukan ke tim akademik, sudah diangkat di musyawarah. Di SMA 5 fisika itu 5 jam per minggu, kelas 10 3 jam, kelas 11 5 jam, kelas 12 5 jam lagi. Nah, jadi di sini yang cuma 3 jam itu pasti akan sangat padat materinya, ya. Jadi Pak Muhsin berharap kalian kalau diberi materi oleh Pak Muhsin sebaiknya
sesegera mungkin difahami, karena beban kalian untuk memahami fisika dibandingkan dengan sekolah negeri, waktunya relatif sedikit. Jadi harus sangat berkualitas, itu ya. Wallahu alam, apakah akan disikapi oleh tim akademik ya dengan menambah jam atau mengoptimasi waktu yang dimiliki ya. Ada pertanyaan? Kita nunggu dulu. Zenda 21. Bismillah. Pembentukan bayangan akan berdampak pada pemahaman kalian tentang alat optik ya, terhadap alat optik. Mulai dari mata, terus lup, mikroskop, teleskop, kamera. Nah, Zenda cepetan.
Oke, siap. Antara O dengan F itu disebutnya ruang 1. F dengan R ini ruang 2. R sampai tahinya itu ruang 3. Ruang 1, 2, 3 benda. Ya. Sekarang benda digambarkan di sumbu utama. Di sumbu utama. Kalau tegak berarti panahnya ke atas. Panahnya ke atas. Pakai sinar istimewanya. Sinar istimewa nomor 1. Sebutkan pada cermin cekung. Sinar datang, sejajar sumbu utama dipantulkan melalui. Oke, sinar datang, sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Tuh. Ya. Yang kedua, Fis. Sinar datang melalui titik fokus. Dipantulkan, nggak pakai kembali. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, mohon maaf agak melenceng dikit. Perhatikan, bagaimana cara menarik bayangan. Cara menarik bayangan ketika dua sinar istimewa ada perpotongan, tarik dari sumbu utama ke bawah ke perpotongan tersebut. Inilah bayangan. Nah, menurut benda, O dan F ini ruang 1, F dan R ini ruang 2, R sampai tahingga itu ruang 3. Menurut bayangan, nah, O dan F ini ruang 1, saya bedain. Yang ini pakai Romawi, yang ini pakai biasa. F dan R ruang 2, R sampai tahingga ruang 3. Ya, ini ruang benda, ini ruang bayangan. Ruang benda ditambah ruang bayangan, ruang bendanya 2, ruang bayangannya ternyata ada di ruang 3. Ruang benda ditambah ruang bayangan jumlahnya selalu 5. Ya, mungkin kalian pernah, mudah-mudahan sudah paham. Yang belum paham segera pahami. Nah, sekarang cermin cekung. Cermin cekung. Ini cermin cekung. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Ini ruang 4. Ya, ini ruang 4. Nah, bendanya nggak mungkin berada di belakang cermin. Pasti di depan cermin. Eksekusi. Push, oke, sinar datang, sejajar sumbu utama, dipantulkan, cermin cekung, cermin cembung, seolah-olah dari titik fokus. Ya, sinar datang, sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi pembentukan bayangan ini betul-betul aplikasi dari Snellius. Awas nih. Pembentukan bayangan itu aplikasi dari Snellius. Salah 3-nya adalah sinar istimewa. Kenapa Pak Muhsin memilih bahwa pembentukan bayangan adalah aplikasi dari hukum Snellius? Nanti kamu akan ketemu dengan benda yang tidak bisa dicari cuma dengan sekedar sinar istimewa.
Tapi harus dicarinya pakai hukum Snellius. Awas ya. Ini Pak Musin liatin yang bisa dieksekusi pakai sinar istimewa. Nanti akan Pak Musin lihatkan mana yang tidak bisa dieksekusi dengan sinar istimewa. Nih. Yang kedua, sinar datang, kemana? Menuju. Nah, sinar datang menuju titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini nih. Lihat. Pertanyaannya, apakah ada perpotongannya? Nah, pertanyaannya, apakah ada perpotongannya? Seolah-olah tidak ada perpotongannya. Lihat, Fis. Nih. Ternyata ini kalau diperpanjang, nih. Nah, akan ditemukan perpotongannya. Ini adalah sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus. Ini adalah sinar pantul yang sejajar sumbu utama. Ini adalah sinar datang dan ini adalah sinar pantul. Dua ini adalah sinar pantul. Ya, kalau diperpanjang ke sebelah kiri, maka ditemukanlah perpotongannya ini. Ini perpotongannya. Inilah bayangannya. Bendanya di ruang 4, bayangannya di ruang 1. Nah, ini nih. Ruang 1 lagi, ruang 2 lagi, ruang 3 lagi. Ya. Bendanya di ruang 4, bayangannya di ruang 1. Karena jumlah ruang dan bayangan selalu 5. Are you okay? Oke. Nih, begini cara mencari pembentukan bayangan. Lihat yang ini. Nyata atau maya? Nyata. Nyata atau maya? Maya. Diperbesar, diperkecil? Diperbesar. 2 ke 3 pasti diperbesar. Ini 4 ke 1 berarti diperkecil. Maya. Ya. Zenda, kita baru saja mempelajari pembentukan bayangan di cermin cekung. Ini bendanya, ya, berada di ruang 2. Ruang 2 itu antara F dengan R. Ini ruang bendanya. Ruang 1 itu antara 0 O dengan F. Sedangkan ruang 3 itu R sampai Tahingga. Pembentukan bayangan pakai sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama. Dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Sebenarnya, ya, kita bisa menggunakan 3 buah sinar istimewa. Tapi kalau cukup 2 sinar istimewa terpakai dan ketemu titik potongnya, cukup. Ini yang cermin cembung. Ruang 1, 2, 3-nya ada di belakang cermin karena titik fokusnya ada di belakang. Titik fokus dan titik pusatnya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Di sini tidak akan mungkin muncul bayangan karena bersifat divergen. Berarti kita harus mencari ke arah yang berlawanan. Arah yang berlawannya ditemukan di sini. Inilah bayangannya. Ini bendanya, ini bayangannya, berarti sifat bayangannya diperkecil. Ya, di belakang cermin berarti dia maya.
Oke. Tugas kamu. Tugas kamu ini di sini. Di mana bayangannya? Itu di situ. Ya, saya perbesar lagi. Ini di sini. Di mana bayangannya? F-nya ekor nomor absen sentimeter. H-nya, H itu tinggi ya. Ekor nomor buku sentimeter. Oke, ya, itu tugasmu. Sekarang yang ini, yang lensa. Misalkan Pak Musin ngambil di sini, di ruang 3. Zenda, sinar istimewa yang pertama untuk lensa cembung. Masih ingat? Sinar istimewa, sinar datang, sejajar sumbu utama, lalu biaskan melalui, oke, bagus. Melalui titik fokus. Ini Puspa nomor 2, lensa cembung. Sinar datang melalui titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke, nih. Ini ketemu perpotongannya, tarik garis. Nah, inilah bayangan. Begitu sederhana pada lensa cembung. Ya. Tugas kamu ada di sini. Ya. Oke. Di antara F dan R bebas ya. S-nya tidak saya tentukan. Saya hanya menentukan fokus dan tingginya aja. Ya. Sekarang pada lensa cekung. Lensa cekung. Siap. Hasya. Sinar datang. Sejajar sumbu utama. Dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. 2. Zenda nomor 2. Fis. Sinar datang menuju titik fokus. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Di mana Fis bayangannya? Di kiri, di kanan? Di kanan. Di kanan. Di kiri. Nah, perpanjang ya ininya. Perpanjang ininya. Nah, inilah bayangannya. Ini F, ini R, kamu tugasnya di sini, bayangan bendanya. Ya. Begitulah proses pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Ada pertanyaan? Enggak, silahkan. Yap. Tugas gimana Pak ya? Yang F kan dari absen. Sentimeter itu nanti mengaplikasikan ke PD gimana? Contoh nih. Nomor absen kamu berapa? 7. Nomor buku kamu? 2. Nah, berarti fokus kamu kan 7 ya? Oke, tingginya 2 ya? Nah, kamu bikin gambar di milimeter blok kalau pengen mudah. Pembentukan bayangannya. Paham? Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak itu yang F-nya itu tujuannya itu dari, nah maksudnya dari Dari O. Dari O.
dari O. Ada lagi? 42. Oke. Cukup? Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.